semua, perkenalkan nama saya Hera Anjani dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat penting dalam dunia bisnis modern, yaitu membahas tentang etika bisnis. Dalam dunia yang semakin global dan terhubung, bisnis tidak hanya dinilai dari keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana perusahaan berperilaku dan bertanggung jawab secara etis terhadap berbagai pemangku kepentingan. Etika bisnis memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil, menjaga reputasi perusahaan, dan memastikan berkelanjutan jangka panjang. Melalui presentasi ini, kita akan membahas definisi etika bisnis, mengapa hal ini penting, serta bagaimana penerapan etika yang tepat dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis saat ini. Kita juga akan melihat contoh-contoh nyata yang memperlihatkan dampak positif dan negatif dari keuntungan etis yang diambil suatu perusahaan. Saya harap materi ini dapat membuka diskusi yang menarik dan memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya etika dalam dunia bisnis. Yuk teman-teman, kita mulai saja pembahasan yang sangat menarik ini. Disimak ya. Teman-teman, judul yang saya ambil dari pembahasan kali ini yaitu memahami prinsip dan penerapan etika dalam dunia bisnis. Sekarang kita akan membahas mengenai etika bisnis. Etika bisnis itu sangat penting karena merupakan dasar yang membimbing keputusan dan tindakan dalam lingkungan bisnis. Mari kita mulai dengan memahami apa sih etika bisnis itu. Etika bisnis adalah standar moral dan perilaku yang menentukan keputusan serta tindakan dalam bisnis. Artinya, etika bisnis berperan penting dalam bagaimana perusahaan menjalankan aktivitasnya, baik dari sisi keputusan yang dibuat maupun bagaimana perusahaan berinteraksi dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks bisnis, pengambilan keputusan harus didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Ini penting karena keputusan bisnis tidak hanya berdampak pada pemilik perusahaan saja, tetapi juga kepada berbagai pihak terkait seperti karyawan, konsumen, pemegang saham, pemasok, dan tentunya masyarakat umum. Dengan menerapkan etika bisnis yang baik, perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat, membangun hubungan yang baik dengan konsumen, dan tentu saja meningkatkan citra positif di mata publik. Jadi secara garis besar, etika bisnis menekankan pada perlunya bertindak dengan adil dan bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terkait. Baik teman-teman, di slide ini saya akan menjelaskan teori etika bisnis. Ada 3 teori utama yang menjadi dasar dalam etika bisnis, yaitu yang pertama ada teori deontologi. Teori ini mengedepankan kewajiban moral dalam setiap tindakan bisnis. Artinya, tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan prinsip atau aturan moral, bukan hanya pada hasil akhirnya. Contohnya, jika sebuah perusahaan mematuhi semua peraturan hukum dan etika meskipun bisa mendapat lebih banyak keuntungan dengan melanggar aturan, itu adalah penerapan deontologi. Misalnya, perusahaan tetap membayar upah minimum yang ditetapkan pemerintah meskipun bisa menekan biaya dengan menggaji karyawan di bawah standar. Kedua yaitu teori utilitarianisme. Teori ini menilai tindakan berdasarkan manfaat terbesar yang dihasilkan untuk sebanyak mungkin orang. Semakin besar manfaat bagi banyak orang, maka tindakan tersebut dianggap lebih etis. Contohnya, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk merelokasi pabriknya ke wilayah yang lebih terjangkau dengan alasan bisa menambah lapangan kerja bagi masyarakat setempat, meskipun ada dampak lingkungan yang kecil. Keputusan ini diambil karena memberikan manfaat terbesar bagi banyak orang. Ada teori kebijakan. Nah, teori ini fokus pada pengembangan karakter individu untuk mendukung keputusan yang etis. Dengan mengembangkan karakter yang baik, individu diharapkan dapat membuat keputusan yang benar secara moral. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan yang dikenal memiliki integritas tinggi akan selalu membuat keputusan yang adil dan berlandaskan kejujuran.
meskipun dalam situasi yang sulit. Fokusnya hanya pada membangun karakter etis agar selalu memilih jalan yang benar. Nah, ketiga teori ini memberikan panduan yang berbeda dalam melihat keputusan etis di dalam dunia bisnis. Ketika kita bicara tentang bisnis, kita tidak hanya memikirkan pemilik perusahaan saja. Ada banyak pihak yang terlibat dalam keputusan bisnis, yang disebut juga sebagai stakeholder. Nah, pendekatan stakeholder menekankan bahwa keputusan bisnis harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak ini, termasuk yang pertama yaitu karyawan, yang harus dipastikan bekerja dalam kondisi yang adil dan aman. Yang kedua, ada pemegang saham yang diharapkan mendapatkan keuntungan dari investasi mereka. Kemudian ada pemasok yang harus diperlakukan secara adil dalam transaksi bisnis. Yang selanjutnya ada pemerintah yang memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian lingkungan yang harus dijaga agar tidak dirusak oleh aktivitas bisnis. Yang selanjutnya ada masyarakat yang bisa berdampak langsung atau tidak langsung dari kegiatan perusahaan. Pendekatan stakeholder ini memastikan bahwa bisnis dapat berjalan secara etis dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait. Selanjutnya kita masuk ke penerapan etika bisnis dalam berbagai bidang. Dalam pemasaran, etika itu sangat penting. Contoh yang sering terjadi adalah yang pertama, kejujuran dalam bisnis. Penting untuk menyampaikan informasi yang benar tentang produk kita. Menyesatkan konsumen dengan iklan yang berlebihan atau klaim palsu itu bisa merusak reputasi bisnis. Kemudian yang kedua, penghargaan privasi. Kita harus bisa menjaga data pribadi konsumen dengan baik dan tidak menggunakannya tanpa izin. Kemudian yang ketiga, kepatutan harga. Menentukan harga yang wajar juga bagian dari etika. Jangan menaikkan harga secara tidak adil hanya untuk mengambil keuntungan yang berlebihan. Dan di sisi produksi ada beberapa aspek etika yang harus diperhatikan. Yang pertama, menggunakan bahan yang aman. Produk yang kita jual harus aman untuk konsumen. Bahan yang berbahaya atau kualitas rendah bisa merugikan konsumen. Yang kedua, lingkungan kerja yang aman bagi karyawan. Selain itu, kita juga harus memastikan karyawan bekerja di lingkungan yang aman dan sehat. Kemudian yang ketiga, transparansi dalam produk. Semua informasi tentang produk harus jelas dan jujur. Konsumen harus tahu apa yang mereka beli, baik dari segi manfaat maupun resikonya. Etika juga sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Karyawan adalah aset terbesar perusahaan, jadi perlakukanlah yang adil. Kita harus memberikan kesempatan dan kompensasi yang adil kepada karyawan. Kemudian dalam kesehatan dan keamanannya, lingkungan kerja harus aman, baik secara fisik maupun mental. Kemudian penghargaan atas pekerjaan. Setiap kontribusi karyawan perlu dihargai. Ini dapat meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Kembali ke teori, utilitarianisme sangat relevan dalam pengambilan keputusan bisnis. Inti dari pendekatan ini adalah menilai keputusan berdasarkan manfaat terbesar yang bisa diberikan kepada banyak pihak. Jadi, dalam konteks bisnis, kita harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil menguntungkan sebanyak mungkin orang, bukan hanya segelintir pihak saja. Lalu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa etika bisnis diterapkan dengan baik? Berikut ada beberapa saran untuk penerapan etika bisnis di perusahaan yang sangat penting untuk menjaga integritas dan reputasi. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan etika yang jelas. Perusahaan harus memiliki kebijakan etika tertulis sebagai pedoman perilaku untuk seluruh karyawan. Kemudian yang kedua, mengadakan pelatihan etika untuk karyawan. Pelatihan membantu karyawan memahami penerapan etika dalam pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, ada hak dan tanggung jawab pemangku kepentingan. Menghormati hak semua pihak yang terlibat akan membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat. Kemudian yang keempat, transparansi dalam komunikasi dan pelaporan keuangan.
Transparansi meningkatkan kredibilitas dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Kemudian yang kelima, melibatkan semua pihak dalam menjaga reputasi. Setiap individu dalam perusahaan berperan dalam menjaga nama baik perusahaan. Yang terakhir, membentuk komite etika. Komite ini bertugas memantau dan menegakkan standar etika perusahaan. Sebelum ditutup, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Etika bisnis adalah fondasi yang penting bagi kesuksesan jangka panjang. Dengan berbisnis secara etis, kita bisa membangun reputasi yang baik, meningkatkan loyalitas konsumen, dan tentu saja menjaga hubungan yang sehat dengan semua pemangku kepentingan. Akhirnya, keuntungan bisnis tidak hanya dilihat dari segi finansial, tetapi juga dari segi tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai etika bisnis. Semoga pembahasan ini bisa memberikan wawasan baru tentang pentingnya etika dalam dunia bisnis. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya dan sampai jumpa.